dikurangi gajinya, sekarang sisa yang tadi, terus kemudian yang mau senang-senangnya gitu ya, tetap anggarkan dulu setiap bulan saya mau jalan-jalan ke Macau. Macau butuh berapa ya, dikurangin lagi ada sisanya gitu kan ya. Nah nanti ada sisa inilah yang mungkin kalau mau ditambahkan ke tabungannya, saya sarankan langsung nabung biar nanti tabungannya semakin tercapai. Tadi niatnya 10 juta bisa lebih cepat lagi dapatnya ya, nggak perlu nunggu 2 tahun. Next mas. Wih. Siapa itu? Masih mirip nggak? Kira-kira itu foto kapan? 10 tahun lalu. Kuliah parah. Di kuliah saya masih kurus dulu. Ini udah agak gendut ya, gitu ya. Intinya ini foto 10 tahun yang lalu, belum saya update sampai sekarang gitu ya. Mungkin yang belum kenal sama saya adalah manajer dari Remittance Office Bank Mandiri. Remittance Office itu adalah kantor remitansi di depan KJRI. Itu ada kantor Mandiri, saya manajernya di situ gitu ya. Jadi kalau mau cari saya paling gampang di situ. Kalau nggak ada berarti sebenarnya Mandiri ada satu kantor lagi. Ada yang tahu nggak di mana? Ya Admiralty, benar ya. Kalau yang tahu, kalau tahunya sih di sana ketemu ada logo warna orange gitu ya. Saya nggak menyebut, tapi sebenarnya di lantai 7 di atasnya itu ada Mandiri. Memang kita nggak pakai logo. Nah, kantor itu memang lebih banyak ke perusahaan-perusahaan sih yang di sana gitu ya. Memang nggak ada pelayanan untuk kirim uang dan lain-lain, itu di mana. Semua untuk teman-teman semua yang retail kita khususkan buka di depan KJRI ya. Itu bukanya setiap hari. Setiap hari Sabtu khususnya itu jam 10 sampai jam 2 siang. Banyak yang salah. Hari Minggu kita buka sampai jam 6. Hari ini sampai jam 6. Dari selesai acara ini kalau tadi ada yang buka rekening, nggak bawa KTP, punya foto aja silakan, ataupun ada permasalahan lainnya silakan ditunggu sama teman-teman di kantor ya untuk pembukaan. Next mas. Oke. Ini hasil survei gitu ya. Katanya nih, kata OJK, surveinya OJK bahwa masyarakat Indonesia itu kalau dia punya tujuan, kita tadi mungkin awalnya kita udah ngomong hidup dan tumbuh tadi ya. Pak Deddy tadi udah menyampaikan kalau kita pertama kali harus punya tujuan. Nah kini kita cerita kalau udah punya tujuannya tadi, gitu ya. Mau ngapain lagi? Gitu ya. Salah satunya ini, gitu ya. Untuk mencapai tujuannya itu dia nabung. Tadi udah nabung 500.000 per bulan. Selain itu dia cari kerjaan yang mungkin kalau dia nggak bisa nabung nih karena udah habis semua dari sehari-hari, dia akan cari kerjaan yang gajinya lebih tinggi, lebih besar, biar dia bisa nabung tadi mau mencapai tujuannya. Yang kedua tadi ada sempat bilang ngurangin pengeluaran, berhemat gitu kan. Iya tadi, saya butuh tadi 10 juta 2 tahun lagi. Berarti saya harus nabung gitu kan ya. Hemat deh, kurangin deh yang tadinya suka makan bakso. Jadinya makan cilok. Itu ya harganya sama aja kan. Gitu ya. Jadi dikurangi lah gitu ya. Maksudnya tadinya suka jajan ya, dikurangi jajannya gitu ya. Intinya dia pengen nabung, dia mau mencapai tujuannya. Terus yang keempat, cari pinjaman. Ada yang cari pinjaman? Di Hong Kong? Jangan, bukannya ya itu nanti ada ceritanya. Salah satunya itu ada kalau cari pinjaman, kalau bisa sih yang intinya silakan cari pinjaman, tapi nanti ada tips-tipsnya. Terus yang terakhir investasi gitu ya. Anak saya 10 tahun lagi mau masuk kuliah, butuh 50 juta untuk kuliahnya. Kira-kira saya harus ngapain sih? Yang paling optimal selain kalau nabung kayaknya berat nih kan. Saya bisa nabung 500.000 per bulan. Tapi kayaknya kalau nabung terus kurang nih. Kenapa saya bilang kurang? Relax mas. Ada yang pernah beli Indomie? Pernah beli 1 kardus? Sekarang harganya 1 kardus berapa? 118.000, 110 tergantung daerahnya, kadang-kadang kira-kira 105.000 ya di sini, gitu ya, 105.000. Itu pas tahun 2024 ya dilihatnya.
10 tahun yang lalu berapa tahu nggak? Gitu. Kalau di sini 2015 70 ribu, 2002 30 ribu. Buat beli satu bungkus Indomie yang beratnya sama, jumlahnya sama, 41 dus. Kalau kita punya uang 100 ribu, pas tahun 2002 bisa beli berapa dus Indomie? 3 dus, ya, masih ada sisa. Di tahun 2024 kebeli gak satu? Kebeli satu, ya tambah 5.000, ya kan uangnya 100.000 gitu kan ya. Kalau kita nabung di 2002, nabung ya, ini anggapnya tabungan di celengan. Ya jadi uang 100.000 ya tulisannya 100.000 aja, nggak mungkin berubah jadi 200.000 gitu kan ya. Uangnya jadi tadinya bisa 3 dus, sekarang nggak kebeli, kurang dikit gitu kan ya. Itulah yang disebut namanya inflasi. Perubahan nilai tukar, bisa juga harga barang yang mengakibatkan nilai sebuah selembar 100.000 itu berkurang. Karena memang biaya hidup naik terus gitu ya, biaya produksi naik terus gitu. Jadi kombinasi dari segala hal yang menyebabkan kos produksi naik dan lain-lain itulah yang membentuk yang inflasi tadi. Gitu. Jadi kalau kita cuma nabung nilainya misalnya target 10 juta dari 2 tahun. Apakah 2 tahun lagi harga 10 juta itu tetap kebeli? Misalkan 10 juta kita mau beli apa ya? Emas. Emas 10 juta dapat sekarang berapa gram? 5 graman gitu ya, 5 sampai 6 gram gitu ya, tergantung harga naik turun kan ya. Mungkin 2 tahun lagi kebeli 10 gram. Ya mungkin ya, tapi bisa jadi bukan tahu-tahu harga emas turun bisa aja sebenarnya ya. Tapi harga emas belum naik, mungkin jadinya cuma 4 gram gitu ya. Itu salah satunya. Enggak cuma ini gambar Indomie itu bisa diganti-ganti. Mau Indomie, mau apa? Telur, apa lagi? Ikan asin, beras, gitu ya. Ada yang tetap nggak? Semua naik ya. Mungkin yang pernah di Hongkong lama gitu. Kayaknya mereka dengar cerita-cerita dari teman-teman waktu itu pulang ke Indonesia, sekarang semua mahal ya. Dulu beli ya, anggapnya Indomie lah. Indomie kayaknya sebungkus cuma 5.000, sekarang udah 8.000 gitu. Emang terakhir pulang kapan, Mbak? Nah, gitu kan. Ternyata dia baru pulang, terakhir pulang 8 tahun yang lalu. Oh iya, wajar, Mbak. Gitu, mungkin di next, Mas. Bagaimana kita menyikapi hal itu gitu kan ya? Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengelola keuangan kita. Keuangan itu ya finansial juga gitu. Ya. Apa sih yang harus dikelola? Yang pertama tadi yang sudah disebutkan di awal tadi. Soalnya Pak Didi, apa tujuan kita? Ya, jadi ini sebenarnya nyambung materinya. Ya. Goalsnya kita apa? Kita rencanakan untuk yang aksinya gitu. Yang pertama tuh bedakan kebutuhan sama keinginan. Tadi saya udah sempat cerita sedikit di depan. Apa sih yang wajib kita keluarin? Apa sih yang keinginan? Kalau jajan itu adalah keinginan. Kalau makan itu adalah kebutuhan. Ya. Setelah itu lakukan prioritasasi. Mana sih sebenarnya harus kita keluarkan? Bukan kebutuhan ya, dari keinginan pun ada yang bisa kita prioritasasi. Contoh misalkan tadi saya bilang hari Minggu mau keluar jalan ke Makau sama kemana? Disneyland. Kok malah Disneyland contohnya? Ya ke Makau gitu ya. Jadi ya kalau ke Makau sama Disneyland mungkin sama ya, kurang lebih ya. Jatuhnya di sana kan Disneyland juga pasti dalam makan yang mahal banget. Ya, jalan-jalan ke Makau sama jalan-jalan ke Saikunda gitu ya. Itu beda nggak? Nah itu, jadi bisa prioritasin. Atau kalau memang lagi butuh banget, jalan-jalan nggak usah deh, udahlah. Ayo kita kumpul semua masuk ke Pokja Mandiri misalnya gitu ya. Belajar aja toh, bisa sambil menghemat, bisa sambil dapat ilmu, bisa sambil refreshing juga ketemu sama teman-teman gitu ya.
ngaca-ngaca aja gitu ya. Tuh. Intinya dari semua itu coba bijak, coba dilihat lagi apa sih sebenarnya kita keluarin Bang. Ya. Kunci di sini adalah mencatat. Mencatat apa yang kita keluarin, apa yang kita butuhkan setiap hari itu dicatat dulu. Coba deh, ada yang pernah nyatat nggak? Saya yakin ada. Setiap tahun, setiap apa keluar, tiap jajan semuanya ada, gitu ya. Pasti ada beberapa yang melakukan hal tersebut. Itu adalah kuncinya. Malas nggak nyatet? Bener nih nggak? Saya malas tuh. Saya aja nggak pernah loh. Gak ada kerjaan begitu. Jadi harus catat-catat ya. Itu bagus, nggak apa-apa. Itu adalah hal yang bagus. Catat dulu itu di langkah satu itu yang perlu untuk dilakukan adalah mencatat tadi. Biar kita tahu dulu sebenarnya apa sih yang kita keluarin dari uang kita tadi. Gitu ya. Setelah kita tahu, langkah kedua adalah siapin dana darurat. Bu, ada yang yakin nggak? Besok tahu-tahu tetap kerja. Yakin? Nggak yakin ya? Apapun itulah alasannya, tahu-tahu ya kita ada sesuatu yang kita ternyata tetap majikannya gak ada lagi misalnya gitu ya. Kita harus cari tempat. Mungkin kita jadi nggak digaji sama 1 bulan depan mungkin ya. Fungsi dari dana darurat itu adalah saat kita tidak memiliki pemasukan lain, ya, tidak ada dana uang masuk, kita bisa bertahan berapa lama? Kalau teori yang yang normalnya sih, kalau single 3 bulan. Yang single siapa? single tanda kutip pada. Nggak apa-apa. Single tuh biasanya 3 bulan gitu ya. Kalau sudah berkeluarga bisa jadi musiman 6 bulan gitu ya. Biasanya kalau punya keluarga 6 bulan. Kalau sudah punya anak, apalagi anaknya ada banyak 3 gitu misalkan ya, itu biasanya 12 bulan gitu ya. Itu persiapan kita kalau ada apa-apa. Itu yang nomor 1 harus disiapkan ya. Kalau memang nggak nyampe 12 bulan, tadi karena saya punya anak 3, Pak, saya nggak sanggup 12 bulan, nggak apa-apa. 3 bulan inilah yang menurut saya yang paling dasar. Siapin 3 bulan ke depan. Berapa sih? Tadi kan kita udah analisa di awal ya, udah tahu. Kita pengeluaran misalkan tadi 5 juta sebulan. Oh, kalau saya sebulan 5 juta, saya bisa hidup. Berarti saya minimal butuh 15 juta. Ya. Kalau ada apa-apa harus pulang ataupun apa itu selama 3 bulan, Ibu bisa berusaha yang lain. Tadi ada contoh bagus tadi ya dari cerita sisa tinggal 7-8 juta kemudian berusaha gitu kan ya. Enggak ini. Nah itu dana daruratnya. Ternyata dia udah punya dana darurat walaupun mungkin belum tentu cukup gitu kan ya. Tapi punya waktu untuk mulai lagi. Mungkin kalau gini saya darurat nih, kebetulan lagi di Indonesia, saya mau ke Hong Kong lagi, saya punya waktu untuk mulai lagi. Itu dana darurat, oke? Tempatkan pada instrumen yang liquid dan aman. Itu liquid dan aman maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Yes, benar. Itu artinya apa? Uang cash, taruhnya di tabungan atau taruh di deposito lah minimal ya. Deposito itu masih liquid hitungannya. Ya, bisa diambil kapan saja, kapan kita butuh. Ya. Jangan taruh di saham, masih liquid sedikit Bu. Jangan taruh di, misalkan punya uang banyak, taruh di rumah gitu kan ya. Beli rumah gitu kan ya, di liquid. Begitu ada apa-apa, rumahnya mau dijual, gak ada yang mau beli dulu karena ya, ujung-ujungnya dijual murah banget. Ya, biar cepet-cepet cair. Ya, itu kesalahannya. Kalau punya uang, nabung bukan di aset yang gak bergerak gitu tadi, rumah, sawah dan lain-lain gitu ya, atau mobil. Nah itu ya, itu mudah diakses, berarti taruh di tabungan sih. Tabungnya di sedikit aja, yang penting di tabungan. Terus yang terakhir lagi, nomor 3. Karena tentu aja tadi kan kita ceritakan kan kebutuhan itu macam-macam. Mungkin dari beberapa dari ibu punya kebutuhan lain, butuh untuk berhutang. Ya. Tapi kalau tips dan berhutang tadi balik lagi,
ingin sama kebutuhan. Itu harus ditentukan. Apakah memang betul-betul butuh? Apakah ini untuk ngutang yang produktif? Ya, produktif itu menghasilkan. Contoh kayak tadi ada yang nyari kur gitu ya. Kalau kur memang dibuat untuk usaha itu adalah produktif, menghasilkan sesuatu untuk bayarnya. Kalau konsumtif apa contohnya? Beli kendaraan relatif ya, karena kalau kendaraannya dipakai untuk misalkan kebutuhan toko gitu ya, untuk desktop, perlu mobil, nggak apa-apa. Perlu misalkan nanti buka tiki gitu kan, yang punya kendaraan motor untuk pick up servisnya itu produktif. Oke, itu contoh misalkan beli tas lucu. Ketemu nih, makanya Sogo katanya diskon katanya, diskon 50%, datang ke Sogo ada yang lucu, aduh 3.000, bagus banget, pengen banget, aku ngutang deh. Pinjam sebenarnya, punya uang 3.000 enggak? Nanti aku bayar gitu. Itu adalah keinginan gitu ya, yang tidak produktif. Bukannya nggak boleh, mungkin suatu saat boleh gitu ya, bukan sesuatu. Tapi kita harus merencanakan yang tadi, bagaimana kita membayarnya. Contohnya tadi kan kita udah ukur, nabung 500.000 setelah setelah dipakai dikurangi kebutuhan pokoknya masih cukup. Pinjam, kalau minjam bayar bulanan 500.000 masih cukup. Itu masih boleh karena masih ada sisanya gitu ya. Bukan masih bolehnya, itu masih terencana gitu ya. Kalau saya masih bisa bayar, bayarnya gimana saya udah tahu caranya. Itu nggak apa-apa. Bukan berarti disangka, tapi nggak apa-apa. Nah, itu kebutuhan, bayarnya selalu tepat waktu, jangan pura-pura lupa. Kalau udah ditagih temennya bayar. Kalau memang janji tanggal 30 bayar gitu ya. Kalau pinjaman di bank lebih dari tinggal 30 kena denda. Ya, selain kena denda, namanya itu ada skor kredit gitu ya. Jadi ada penilaiannya, skornya turun. Jadi kalau mau pinjam lagi nanti susah ya. Itu ada kemudian, makanya harus tepat waktu. Dan terakhir pastikan pinjaman melalui lembaga yang terdaftar gitu ya. Jangan sampai ke pinjol. Pinjol itu ada yang resmi, ada yang enggak. Yang resmi aja udah mahal, gimana yang enggak? Tahu nggak ada yang enggak? Ada teman yang minjem 10 juta, tahu-tahu sebulan depan udah harus bayar 100 juta. Terus dikejar. Banyak seperti itu. Dan tahu-tahu nelpon, entah dapat dari mana data kita. Ya, seberat-berat memang dia tuh menafsirkan kebutuhan orang itu. Kadang-kadang ada yang kepepet ngomong aja. Saya juga pasti situasi teman-teman semua ada yang beda-beda. Suatu saat ada kebutuhan yang terlalu mendesak gitu kan ya, dan tidak ada sumber lain. At least kalau sampai pada tadi itu carilah data dari OJK ya. Kalau bisa, next. Nomor 4, ya, setelah kita menghindari pinjaman, kenapa pinjaman itu mengurangi cash flow, mengurangi uang tadi. Tadi kita punya sisa, misalkan ya, tadi udah nabung 500.000, kemudian ada kebutuhan misalkan 5 juta, berarti ada sisa 4 juta gitu ya. 4 juta itu bisa kita tabung, bisa kita pakai. Karena minjam, kita jadi harus bayar cicilan, jadinya nabung gitu ya. Itu, nah sebelum mulai investasi, yang pasti yang perlu dilihat apa sih investasi itu. Yang perlu dicari tahu adalah kita harus memahami apa yang kita lihat, apa yang mau kita masuki. Ya, sebelum memasuki. Caranya untuk mengetahui itu adalah kenal dulu sama kitanya. Bu pikir nggak kalau punya 1 juta, terus besok nilainya tinggal 100.000, ada yang mau nggak? Kalau besok punya 1 juta, besok sisa 500.000, ada yang mau nggak? Tapi minggu depan jadi 10 juta. Tadi nggak mau katanya, terus saya mau. Nah, tapinya itu muncul selalu belakangan, Bu. Ya.
kita nggak tahu. Itulah yang namanya investasi. Kita nggak tahu itu jadinya berapa gitu. Ya itu yang perlu kita tahu. Rasain dulu nih, karena investasi itu berbeda. Ada yang naik turunnya cepat, ada yang pelan, ada yang cenderung naik terus, ada yang cenderung pelan naiknya. Gitu ya. Itu yang kita tahu. Makanya yang pertama kali dilihat tadi, yang pertama tanya tadi 1 juta, saya kok kurang jadi 100.000, kuat nggak ya? Gak ada yang mau. 500.000 kuat nggak ya? Gak ada yang mau. 800.000, kayaknya 200.000 masih bisa nih, nggak apa-apa lah. Gitu. Nah itu cara kita ngukur yang tadi itu profil risiko. Ya, kalau 200.000 nggak apa-apa. Oh, berarti kalau 200.000 saya carinya yang aman-aman aja. Gitu. Apalagi kalau mikirnya nggak mau, pokoknya mau naik terus. Ya, mau naik terus ya. Oh berarti saya nggak mau punya risiko, maunya disimpan aja tabungan gitu. Ya, mengenali itu ya. Jadi membentuk pola pikir kita untuk latihan mengenal diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan smart investasi. Kita harus pintar. Apakah itu smart nanti ada? Terus kalau di sini ada katanya investasi duluan, konsumsi kemudian. Ini balik lagi ke prinsip nabung tadi kan, sisi sama sisa. Tapi kalau saya tadi sisinya udah, nabungnya udah, tinggal sisanya gitu nih. Jika tadi di kebutuhan pokoknya udah, sisanya mau diapain? Sisihkan lagi. Yang tadi kan kalau cerita tadi nabung 500.000, 4,5 juta untuk kebutuhan hidup. Salah, 5 juta ya, 5 juta kebutuhan hidup, terus sisa 4,5 juta. Pas kebijakannya diapain? Dari 4,5 juta ini kita bisa ganti-ganti. Oh budget, aku mau masukin investasi. Ya, biar tadi yang kata Mbak Daru 100.000 nanti 10 tahun lagi udah berkurang nih, nggak kebeli nih Indomie. Nah, sisa ini kalau bisa punya rekening terpisah. Jadi dana ini adalah dana yang mungkin beberapa teman mungkin ada yang aku main tuh datang, Pak saya punya 10 juta nih, belum tahu mau diapain. Bagusnya apa ya? Biasanya saya tanya ke ibu, kira-kira ada kebutuhan dekat nggak? Gitu. Kalau punya kebutuhan dekat berarti ini simpan yang aman-aman aja, taruhnya di deposito. Gitu. Tapi kalau nggak punya dekat, nggak tahu Pak. Saya pokoknya 10 tahun lagi saya nggak tahu ini mau diapain. Oke, kalau gitu kita coba belajar investasi. Ya, itu dipisahin tapi 10 jutanya dipisahin dulu. Bukan uang yang masuk ada kepentingannya, bukan uang yang akan segera kita gunakan gitu ya. Nah, itu satu udah dipisahin, terus cara berkala. Kalau bisa tiap bulan lakukan hal itu, dipisahin, kita masukin ke instrumen investasi. Ya. Sebelum kita masuk investasi itu apa ya? Terus yang terakhir itu adalah proteksi, penting ya. Proteksi ini sebenarnya yang paling pertama tadi adalah dana darurat yang saya bilang. Jangan sampai kita nggak punya penghasilan gara-gara investasi, gitu ya. Kita harus punya cadangan untuk yang paling penting tadi hidup. Yang pertama tadi adalah dana darurat. Yang kedua, kalau investasi ini nggak segampang cash. Kita butuh ada, tapi butuh waktu sampai uangnya bisa balik lagi ke kita. Apapun bentuknya. Kita invest di rumah, rumahnya butuh waktu untuk dijual. Kita invest di mobil biasanya turun harganya sih ya. Kecuali mungkin mobil bekas yang unik-unik makanya bisa naik. Ya invest lah, sawah, tanah, rumah udah emas. Mungkin emas pas waktu kita mau jual kita punya tinggi, sekarang harganya lagi turun gitu kan ya. Itu namanya investasi, nggak bisa langsung kita cairkan. Makanya kita butuh proteksi tadi. Selain dana darurat, apakah ada yang menjamin kalau besok kita nggak sakit? Teman-teman semua di sini punya asuransi kan? Paling nggak ditanggung sama pemerintah Hong Kong kalau ada sakit, ada yang nanggung gitu ya. Berobatnya nggak bayar. Gitu ya. Nggak bayar. Jadi seperti itu adalah asuransi. Jadi paling nggak kalau di Indonesia nggak ada yang jamin, paling nggak ada BPJS-nya diaktifin ya Bu ya. Jangan sampai
tidak, paling nggak BPJS di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di sini mungkin udah ada, kita nggak percaya lagi nggak apa-apa, udah ada proteksinya. Next, Mas. Tadi ini ciri-ciri pinjaman ilegal ya. Karena kita udah bahas, gitu ya. Begitu gagal bayar, diteror, telepon, tahu-tahu nomor yang ada di HP kita, dia tahu semua. Terus diteleponin semua tuh, bapak, ibu, siapapun lah, teman A, B, C, D semuanya diteleponin. Padahal teman-temannya orang-orang ini tidak tahu yang kita ngambil uang. Itu contoh-contoh kalau kita pinjam di online legal gitu. Cirinya gimana? Gampang. Kasih KTP, pinjam langsung keluar uangnya. Pernah nggak ditawarin gitu? Pernah? itu tandanya. Terus tidak transparan, nggak ada apa-apa. Kalau tahu nggak tanda tangan, pokoknya kita pinjam 50 juta, atau keluar uang 50 jutanya. Nggak ada dasarnya perjanjian, itu nggak ada. Gitu ya. Terus langsung kontak, WhatsApp, telepon, nawarin, terus nggak ada, misalnya pakai aplikasi, tahu-tahu uang cair, gitu ya. Terus pengaduan, kalau di sini kata OJK layanan pengaduan itu nggak ada, sama alamat kantornya nggak jelas. Kita cari di internet pun susah. Kalaupun ada di internet jangan langsung percaya. Gitu ya. Kita bisa cross check ke OJK. Ya. Semua bank itu pasti ada kantornya, ada teleponnya, ataupun kalau semua pinjaman yang legal itu ada tercatat tuh. Kita bisa search di OJK. Ya, misalkan ada Bank Daru gitu ya. Wah, cita-cita ya. Tahu-tahu nawarin WhatsApp Bank Daru gitu ya. Mau pinjam nggak 10 juta? Langsung keluar nih, cukup KTP aja gitu. Terus kita search ya, nih takut lihat di internet Bank Daru ada nggak? Ada, ternyata di mukanya ganteng banget. Wah, percaya langsung nih. Tahu-tahu baru 1 hari udah diteror. Mau pinjam 10 juta, sekarang udah harus bayar 11 juta. gitu. Baru 1 hari gitu ya. Nah itu contoh-contoh nih ya, kita contoh. Jangan sampai kita terjebak sama hal tersebut. Karena ada. Karena ada yang ngirim lewat mandiri juga gitu kan ya. Terlibat hal tersebut pun ada. Ya. Saya nggak mau cerita ya, tapi ada. Di next. Oke, ini balik lagi ke konsep yang pembagian yang tadi, yang gimana yang harus disisihkan, terus biaya hidup kalau bisa dari gaji itu bisa diatur 50-60%, ada tabungan minimal 10%. Ini hanya sedikit panduan lah, kalau bisa ada gaji misalkan 10 juta, coba bagi seperti ini. Ya, di budget. Kalau untuk hidup nih, saya harus hidup, saya butuh makan, ini masukin ke yang 10% tadi. Terus ada nabung 10%. Kalau belum 10%, tadi kan 500 ribu, belum 10% ya. Gaji 10 juta, 500 ribu berapa persen? 5%, ayo 5%. Jadi kalau bisa 10% ya tambah, aku bisa nih kayak kurang 500 ribu, tambah lagi ya, jadi 1 juta, itu 10%. Kemudian kalaupun ada hutang dan cicilan, tadi ada sempat ada kata-katanya saya belum jelasin karena belum masuk ke sini, namanya DBR, Debt Burden Ratio. Ya, itu maksudnya maksimal hutang dari gaji itu berapa persen sih? Ya, biar bisa tetap hidup. Ya. Kalau misalnya gaji 10 juta, utangnya 8 juta tiap bulan, mati nggak? Padahal kebutuhannya 5 juta. Ya. Kalau kebutuhannya 2 juta mungkin nggak, belum mati ya, pelan-pelan tapi matinya. Tapi ini 5 juta nih kebutuhannya, nggak kuat. Ya. Kalau kita udah ngatur, tadi saya bilang pinjam boleh, itu coba atur maksimal 30%. Biasanya bank juga 30% udah nggak mau kasih lebih di atas itu. Tapi 30% dari penghasilan itu maksimal untuk bayar cicilan. Gitu. Terus yang terakhirnya, kenapa ada zakat sama kebaikan? Ada yang tahu nggak? Biar berkah. Meminta perlindungan langsung dari Yang Maha Kuasa. Nyokok. Ya boleh lah. Ini mungkin satu contoh aja ya. Game itu kebaikan itu kan pasti diserahkan ke diri masing-masing gitu ya. Selain mungkin yang muslim ada kewajiban yang lain, tapi saya yakin apapun agamanya juga ada bukan kewajiban, ya kewajiban lah untuk berbagi kepada sesama. Dan itu bisa jadilah tadi betul banget argumennya, itu yang melindungi kita dari hal-hal lainnya gitu ya. Yang mungkin kalau bahasa saya nggak berkah gitu ya. Kalau bisa 10%, kalau zakat sebenarnya 3,5% lah ya. Atau 2,5? 2,5 ternyata.
2,5. Nah itu 2,5%. Tapi kalau bisa 10% itu bagus. Tapi ya yang penting yang wajib dulu. Oke? Nah ini sebenarnya masih balik ke growth mindset tadi. Langkah-langkah kayak grow yang pertama tadi tentukan tujuan. Kalau mau investasi yang pertama itu mau ngapain sih? Usahanya mulai kapan, Bu? Pasti kita mesti rencanakan gitu kan ya. Oh, saya mau mulai, saya pengen berusaha nih. Usaha mungkin bikin toko grosir. Udah ada tempat-tempatnya, udah menuju ke tujuan itu saya butuh apa? Siapin tempat. Terus kalau mau mulai ini, saya kira-kira butuh persiapan berapa lama? Butuh modalnya berapa dikumpulin. Jadi harus ditentuin tuh. Mau mulai kapan? Mau ngapain? Mulainya kapan? Setelah tahu itu baru kita tentukan tadi kalau mulai kapan. Saya udah punya nabung, kita nabung murah. Kira-kira tadi kalau saya taruh di tempat investasi, berani nggak nih? Mungkin kalau taruh di tempat investasi 10 juta tadi 1 juta yang terlalu pendek. Mungkin misalkan kita anak ke sekolah butuh 50 juta. Mungkin kalau kita taruh di tempat investasi, tadinya mau nabung 50 juta butuh 5 tahun, mungkin bisa cuma 2 tahun nih kalau taruh di investasi ini. Cuma risikonya ada nih, saya taruh 10 juta, jadi 2 juta. Tadi nggak mau kan? Ya, nggak mau kan? Terus kalau ditaruh jadi 5 juta nggak mau dah. Oh, saya maunya kalau cuma 10 juta tadi jadi 8 juta nggak apa-apa deh. Itu salah satu cara untuk memprofil diri sendiri. Kemudian baru alokasiin, kalau udah tahu, oh ini saya taruh di mana, taruh alokasi investasi, kemudian harus dilihat secara periodik. Ini udah ditaruh, harganya sekarang berapa? Nggak tiap hari juga sih Bu. Jadi misalkan taruh 10 juta, besok jadi berapa ya? Besoknya jadi berapa ya? Itu tipe investor yang berbeda gitu ya. Itu bukan investor, itu trader namanya gitu ya. Yang setiap saat dilihatin. Di next dulu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Apa sih Pak itu? Misalkan investasi itu kan secara periodik, jadi setiap bulan. Misalkan kita di sini masih 1 tahun kerja, jadi jadi periodik berarti 12 bulan. Setelah kita pulang itu apakah kita bisa stop investasi dan mengambil apanya? Itu investasi juga Bu. Saya punya lukisan Leonardo da Vinci gitu ya. Itu mungkin dibawa ke Itali, ada yang beli, mungkin harganya udah triliunan gitu. Ya itu. Kalau nggak tahu nemu di Indonesia itu lukisan Leonardo da Vinci asli. Itu bisa jadi invest. Kelebihannya ada barangnya. Kalau rumah bisa ditinggalin atau disewain, menghasilkan yang lain gitu kan ya. Ada barangnya sawah, bisa disewain juga, mungkin digarap sama teman-temannya. Atau logam mulia, wah ini lihat nih, ada cincin emas gitu ya. Itu bisa, itu kelihatan barangnya gitu kan ya. Bisa kita pegang, jadi aman gitu, oh ini ada di sini gitu. Ya, dan biasanya relatif stabil. Terus kekurangannya biasanya harga kalau rumah pun kita pakai ada yang rusak nggak? Gak mungkin nggak kan, lampu aja dibiarin nyala mati juga dengan yang harus diganti. Jadi ada biaya perawatan terus-terusan. Selalu ada biaya lengkap. Emas ada perawatannya. Cuci. Emasnya dicuci sebelum dijual biar bagus mahal gitu, dicuci dulu gitu ya. Ya bisa, Mas, bisa juga kayak gitu. Pokoknya ada biaya penyimpanan, kita paling nggak harus nyimpan di suatu tempat yang aman gitu ya. Mungkin pengen punya lemari besi karena emasnya 2 kilo gitu kan ya. Ya udahlah beli emas deh, beli lemari besi lah, itu ada biayanya gitu. Terus kalau mau dijual, paling nggak kalau emas lebih gampang, kita perlu jalan dulu gitu ya. Terus jual mungkin harganya nggak terlalu bagus, likuiditasnya rendah. Terus yang kedua adalah aset keuangan. Ya. Kelebihannya liquid, kita bisa lihat barangnya di mana. Kita bisa cairin relatif cepat. Ya. Harganya juga kita bisa lihat saat ini berapa. Sebenarnya emas juga gampang sih. Tapi kalau rumah, ada yang tahu nggak rumah sekarang harganya berapa? Banyak banget faktornya. Rumahnya ada di mana?
tergantung lokasi. Lokasinya tahu-tahu lewat jalan tol, mungkin ada yang tahu kan ya, ada jalan tol lewat antara itu dibeli sama tolnya, digusur maksudnya ya, digusur atau rumahnya melonjak tinggi banget, ya biasanya tuh udah kan di Jawa banyak kan, pada banyak di Jawa Timur ya, kayak yang dilewatin tol tuh langsung harga rumah di situ harganya langsung mahal, ada tanah mahal semuanya, gitu itu contohnya. Jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya artinya berapa banyak faktor termasuk banyak ada yang mau beli apa enggak gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah masuk Mandiri yang itu katanya investasi, yang Aksa itu loh Pak. Saya pernah masukkan uang cash, terus waktu jatuh tempo cair itu uang saya nggak malah bertambah banyak, malah berkurang. Aneh kan, saya heran sampai sekarang. Terus keuangannya itu saya urus itu tidak bisa. Terus saya kan waktu itu pulang dari Taiwan. Terus waktu itu uang saya nggak semua tak taruh di rekening pribadi, yang ada yang tak masukkan deposit, ada yang di katanya invest itu tak di terus waktu itu saya sudah mulai usaha, terus ya istilahnya ya untung itu modal pribadi bukan uang bank. Nah, hasil saya dari Thailand usaha di Sumatera di Jawa itu misi itu Pak apa gudang sentral yang di Jogja sama di Pati Jawa Tengah. Di Pati itu saya ngambil onggonya bahan sentralnya dari Lampung, sekali ngirim 1 minggu 2 kali. Saya mikirnya sudah lancar enggak jadi TKI lagi kan. Terus 1 minggu bisa dikirim 2 kali, 2 tronton, 2 busur, 1 busur sewanya 7 juta. Terus itu dari Lampung ke Jawa, saya mikirnya wah ini sudah bisa sukses insya Allah di pulang itu. 1 minggu 1 kali kirim itu bisa untung bersih 5 juta. Jadi bisa kirim 1 minggu 2 kali, 1 minggu 10 juta kan saya sudah bangga. Nah, lama-lama yang gudangnya di Jogja sama di Pati itu 1 bulan 2 bulan sampai 1 tahun itu lancar. Tapi segitunya kalau kita terjun punya usaha atau bisnis orang baru ya, ternyata kalau kita itu nggak teganan, kita jujur, disiplin, itu tidak cukup. Kita buat katanya apa istilah punya bisnisnya buat target makanan orang yang sudah senior. Nah itu saya kirim macetnya itu saya proses ke Hongkong ini isi gudang itu tadinya barang nyampe bongkaran uang ditransfer bayaran cash. Nah sudah hampir sebulan itu ternyata uang yang barang sudah masuk itu tidak dibayar cash, jadi saya masih macet. Terus ya sering eksanya itu yang uang saya di Aksa ya gitu. Saya ngecek nih uangnya di situ buat beberapa hari itu berapa lama ya Pak? Saya masukkan itu dalam waktu 5 tahun. 1 tahun atau 5 tahun Pak. Terus waktu saya itu yang sedikit 1 juta saya masukkan. Itu dikembalikan ke saya cuma 1 juta. Dan terima kasih Pak. Itu masuknya itu mungkin tadi masuk ke terima kasih Bu Titin, terima kasih Bu pengalamannya tadi luar biasa ya, udah banyak nih distribusinya gitu ya pengalamannya. Tapi kita masuk ke aksanya yang ditanya ini. Nah, itu yang pentingnya kita memahami apa yang memahami diri kita dan memahami apa yang kita mau beli. Memang saya sih bukannya mau menghindar ya, karena aksa itu kadang-kadang dijelasinnya nggak lengkap. Bahkan ada yang bilang ini sama kayak deposito Bu, padahal enggak, beda. Itu yang pentingnya kita ya sama aja sama. Ya itu masukannya udah banyak Bu, itu perbedaan terus di Mandiri. Tapi poinnya adalah apa yang kita beli kita harus tahu apa itu. Aksa itu apa? Aksa itu apa namanya? Adalah produk gabungan, bukan asuransi. Maksudnya asuransi, tapi dia itu adalah produk gabungan namanya.
lupa. Nama istilahnya ada, tapi intinya gabungan. Dijual dan menjadi satu produk. Intinya biasa itu ada dua, satu asuransi, satu investasi. Jadi kalau mungkin tadi bilang 20 juta, sebenarnya di 20 juta itu ada yang masuk ke asuransi, ada yang masuk ke investasi. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu yang masuk ke asuransi itu berapa? Manfaatnya apa? Tadi saya kan udah bilang tadi sebenarnya kalau asuransi itu sebenarnya bermanfaat buat kita, tapi manfaatnya apa dulu? Kita harus tahu. Gitu ya. Karena kita nggak tahu kadang-kadang kita 20 juta, kita ternyata di settingnya itu asuransinya 10 juta. Ini contoh ya, saya nggak tahu kasus seperti itu, tapi contohnya gitu. Terus investasi 10 juta. Nah, asuransi itu kalau bayar premi udah hilang. Namanya asuransi. Kalau kejadian misalkan asuransi itu asuransi sakit ya. Tahu-tahu kita bayar 10 juta, tahu-tahu tahun depan sakit, kita klaim biaya sakitnya 20 juta. Untung nggak? Karena dibayarin sama asuransinya. Padahal kita bayar 10 juta. Untung ya. Tapi kalau nggak sakit, itu hilang ya Pak Agus. Tapi itu namanya proteksi, biaya proteksi 10 juta. Nah, kita balik ke investasinya Bu. Ternyata investasinya 10 juta. Ternyata ya, baliknya 17 juta. Jadi sebenarnya investasinya berkembang nggak? Berkembang. Ya, sebenarnya ya. Apakah yang sisanya itu bisa dibalikin? Biasanya enggak, karena itu jatuhnya sudah banyak investasi. Kan ini kan tangan-tangan. Tapi baik lagi yang saya bilang investasi tadi saya bilang tadi yang 1 juta bisa jadi 200, bisa jadi 10 juta. Namanya investasi bisa naik turun. Mungkin waktu saat dijual itu proyeksinya nih lagi bagus. Oh kalau ibu taruh 20 juta kemungkinan nanti jadi 30 juta. Misalnya gitu punya. Saya nggak tahu berapa pastinya, pasti ada hitungannya. Tapi di bawahnya pasti ada kalau investasi itu bisa naik dan turun. Bisa jadi pada saat ibu beli pas waktu ibu mencairkan posisinya lagi turun. Pas jatuh tempo, terus ibu biasanya kan bisa dicairin, bisa nggak saya gitu. Kalau mau dibiarin mungkin bisa suatu saat akan lagi. Tapi pada saat kita jual itu, apapun itu ya, pada jual ternyata lagi turun. Kemarin harga emas 2 juta, terus pas kita mau jual 1,8, ya ada yang hilang gitu kan ya. Itu contohnya Bu. Makanya pas waktu kita mau tahu investasi ini materi berat ya, artinya seharian. Gitu ya. Itu kita harus tahu dulu barangnya. Kalau ada potensi turun, terus tadi kalau memang kita nggak berkenan sama asuransinya, itu kita nggak perlu beli. Mungkin saya mau investasinya aja. Atau bagian tadi misalkan saya contohnya 10 juta asuransi, 10 juta investasi. Oh saya nggak mau 10 juta kemahalan, saya maunya 1 juta aja asuransinya. Oke, saya mau asuransi, tapi 1 juta aja, 19 jutanya investasi. Itu bisa sebenarnya Bu. Cuman mungkin ya saya ini loh ya. Saya paham apa yang dihadapin. Mungkin karena nggak tahu gitu kan yang dibayar. Saya ngomong aja mungkin tadi ada yang pada ini ngomong apa sih bapaknya gitu ya. Nah itu pas lagi berhadapan sama produk tadi, kadang-kadang ya udah penting naik ya, naik gitu kan ya, kita akhirnya habis ini ya. Nah ini yang uangnya pasti berkembang tabungan Bu sama deposito itu pasti berkembang. Tabungan kan pasti ada bunganya kan, untuk repot itu ada, deposito pasti ada bunganya, itu pasti berkembang. Pasti berkembang ya. Nanti habis ini ada instrumen next Mas. Nah ada apa aja sih sebenarnya yang buat investasi khususnya di aset finansial? Yang pertama cash. Cash itu termasuk aset juga. Uang kita taruh dimanapun itu aset kita, gitu ya. Kalau kita simpan di tabungan 100.000 ya bentuknya di mana-mana ya 100.000 ya, kalau di Indonesia. Tapi ya nilainya tadi saya bilang bisa naik turun. Kemudian deposito atau tabungan gitu ya, taruh di rekening bank, taruh deposit di bank itu ada tabungan, ada deposito. Deposito biasanya tabungan itu adalah tabungan uang yang kita taruh di bank, bisa diambil kapan saja. Ya taruh 1 juta, besok saya mau ngambil 1 juta juga, mungkin nggak bisa karena ada saldo minimal ya.
Tapi kita ambil kapan aja, mau ngambil 100.000 itu bisa. Harusnya ya. Transfer ada butuh uang anak langsung bisa. Kalau deposito kita taruh 10 juta ada jangka waktunya. Kalau di mandiri minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau udah taruh 1 bulan itu nggak bisa diambil lagi selama 1 bulan ke depan. Pak, saya butuh darurat, bisa dicairkan, tapi ada biayanya 100.000 per 1 juta. Nah, 1 juta ngapain? 100.000 atau 100.000 saya lupa, tapi ada biayanya. Bisa dicairkan lebih cepat, ada biayanya. Jadi ya, 10% dan sih. Nanti saya coba kasih lagi ya. Tapi per pencairan itu ada 100.000, jadi ada yang kurang lah ya. Dan biasanya kalau deposito kan harusnya dapat bunga tuh. 1 bulan dapat bunga 2%, sekarang 2,5% gitu ya. Kalau dicairan lebih cepat bunganya nggak dapat. Ya, jadi nggak ada perhitungan bunganya. Nah, setelah 10 juta ya 10 juta. Ya, kalau udah jatuh tempo baru dapat bunganya. Itu deposito. Kemudian obligasi. Mas, ya, kalau cepatin dikit ya. Obligasi itu adalah surat utang. Utang ada suratnya, Pak. Obligasi itu adalah instrumen yang digunakan oleh yang pertama pemerintah kita. Kalau mau butuh uang, itu dia akan bikin surat utang. Surat utang itu ada jaminan. Jadi kalau kamu utang, kamu pinjam uang saya berapa, saya bisa kasih kamu imbal berapa. Itu surat utang. Kalau nama kerennya obligasi, itu bisa milik punya Indonesia, punya pemerintah, atau punya perusahaan, gitu ya. Contohnya dulu, reksadana. Reksadana itu apa sih? Gitu ya. Reksadana itu adalah jenis yang tadi di atas tadi, bisa campuran, bisa saham, semuanya yang bisa dicampur sama reksadana jadi satu produk. Ya. Reksadana itu adalah kumpulan investasi dari banyak investor yang dikelola oleh satu manajer investasi. Ada orang yang ngelola. Ya. Kalau bapak-bapak tadi atau ibu-ibu tanya, Pak saya bingung, carilah yang namanya reksadana. Reksadana itu kenapa? Karena ada yang ngelola tadi, saya cukup taruh, dan ada yang ngelola. Oh ya, ada yang ngelola, dia pasti aimnya mendapatkan keuntungan, apapun itu ya, karena investasi gitu ya. Tapi reksadana itu ada macam-macamnya. Next nanti ya. Kemudian sebelum masuk ke reksadana itu saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Contoh kalau ada orang beli saham mandiri berapa sekarang tahu nggak? Ada satu lembar saham mandiri 5.450. Nggak tahu ya, segitu ya. Terakhir kali ngecek sekitar itu. Ya, jadi satu lembar saham berarti saya punya saham mandiri 1 lembar. Ya, cuma 5.000 doang. Tapi kalau mau beli saham itu minimal 100. Satu lot namanya. 100 lembar saham. Jadi kalau harga saham mandiri 5.000, berarti kalau mau punya saham mandiri harus beli 1 lot atau 500.000. Ya, itu minimal kalau punya saham mandiri. Tuh, itu adalah surat berharga ya. Itu punya kepemilikan biasanya juga kalau perusahaannya bagus, dia sudah membagikan keuntungan. Namanya dividen. Pernah dengar namanya dividen? Kalau ada yang pernah invest pasti harusnya, mandiri ngeluarin dividen nih kemarin berapa? 80 triliun. Keuntungannya nggak cuma segitu, enggak. Jadi pokoknya besar banget kalkulasinya gitu ya, triliunan gitu lah. Itu seorang yang punya pemilikan saham tadi bisa dapat bagian. Kalau mandiri kemarin per lembar itu dikasih 450. Jadi punya 5.000, satu saham 5.000 dapat 450, hampir 10% per tahun. Per tahun maksudnya dividen itu cuma dikasih 1 tahun sekali biasanya. Tapi kalau dividen itu kalau perusahaannya lagi rugi, dia bagi gak? Enggak, karena gak ada yang dibagi. Yang dibagi itu adalah keuntungannya, apa ya? Keuntungannya, makanya bisa dapat dividen. Nah, itu satu. Yang terakhir kripto. Gak usah, jangan dulu ya. Ini aja mungkin udah mau apa sih Bapak? Udah kripto aja ini, kripto lagi. Nah, di next aja. Lewatin, tapi berarti tahu ada yang kalau makan ada kripto ada yang instrumen investasi yang namanya kripto ya. Oke, gimana caranya melakukan investasinya di living tadi ya? Next one.
Di LinkedIn itu sudah ada fitur investasi. Ada yang punya LinkedIn boleh dibuka, coba lihat salah satu pilihannya. Ya. Ada investasi. Kalau mau buka lihat sekarang, kalau lihat nanti nggak apa-apa, lihat depan dulu. Ya, di LinkedIn itu apa namanya sudah mudah. Kenapa? Mandiri sekarang sudah mengadopsi apa yang diajarin Pak Dedi tadi. Hidup dan berkembang. Bahasa Inggrisnya hidup tuh living, berkembang, growing. Ya. Grow tuh kembang, growing berkembang. Gitu ya. Apa namanya? Itulah dua produk Bank Mandiri yang sekarang teman-teman bisa pakai. Yang pertama tadi LinkedIn buat nabung. Kita mau hidup ya, kita butuh hidup, pasti butuh keperluan, butuh translator, bisa semua fiturnya ada, LinkedIn. Tapi kalau mau investasi, berarti kita mau tumbuh. Maunya uang kita taruh di bank tumbuh. Makanya nama produknya di Mandiri namanya Growing. Bisa dilihat di apa namanya Growing. Gak perlu download karena udah ada di LinkedIn. Tapi kalau mau aktif masuk bisa download juga. Nama programnya Growing by Mandiri. Jadi LinkedIn dan Growing ya. Hidup dan berkembang. Nah kalau di LinkedIn itu ada fitur investasi. Caranya bisa diklik di investasi sini atau masuk ke produk Anda. Itu ada fitur, ada tab investasi bisa masuk. Tampilannya ini yang tengah. Gitu ya, ada langsung kelihatan kamu punya obligasi berapa, punya saham berapa. Tadi udah tahu kan? Ada yang bisa jawab tadi obligasi apaan? Surat utang. Kok dapat panitia tolong. Kasih ya yang jawab surat utang. Bener ya, surat utang. Terus saham apa? Kepemilikan aset perusahaan ya, bukti kepemilikan aset perusahaan. Bukan dia bukan ya, itu. Jadi bisa dibeli di LinkedIn, ada obligasi dan saham. Nah, selain itu juga bisa beli reksadana gitu ya. Kalau yang sudah punya LinkedIn silakan buka. Bisa dibeli langsung apa enggak? Bisa. Ada yang udah pernah beli? Ada yang coba? Lihat ibunya udah pernah. Kira-kira sebelum mulai beli harus ngapain Bu? Tuh mulai investasi disuruh ngapain dulu? Suruh itu baca dulu ketentuannya, kan ada ketentuannya, baca dulu sebelumnya lalu Dimintain NPWP nggak Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan rekening mandiri bisa nggak pakai NPWP kalau saldo, kalau gajinya mungkin di bawah level tertentu. Dimana secara peraturan itu tidak perlu memasukkan NPWP, tidak wajib dengan NPWP ya. Tapi kalau dilihat saldo, ini bisa analisa. Oh ini sebenarnya harusnya punya NPWP. Silakan kalau memang ditanyain silakan diisi ya. Jadi pertanyaannya tadi, tahu-tahu di LinkedIn ditanyain NPWP-nya mana? Gitu. Itu dimasukin aja kalau ada. Ya, kalau belum ada nggak dimasukin nggak akan jadi terblokir nggak. Tapi akan muncul terus untuk dimintain NPWP-nya. Gitu ya. Itu satu. Tapi kita balik lagi ke investasi tadi. Kalau mau mulai investasi, pertama kali nanti ditanyain ini kebetulan nggak ditampilin. Ada ya? Oke, ini masuk nih, mulai tombol layanan, kalau mulai investasi kayak di next mas. Di next ini. Udah ya. Nah, intinya pas waktu mau mulai itu dia akan seperti mendaftar dulu. Mendaftar menjadi sebagai salah satu investor di Indonesia. Ya, jadi memang sesuai peraturan dari investasi itu. Saya lupa namanya, tapi kita harus daftar, nanti akan mendapatkan namanya itu nomor SID, gitu ya, nomor investor di Indonesia, gitu ya. Identitas Indonesia. Dan itu yang harus dilakukan. Jadi biasanya kalau suatu waktu kadang-kadang cuma ditanyain, biasanya kalau Mbak di sini dulu pernah buka mandiri, terus sekarang nggak bisa, itu karena rekeningnya buka pakai paspor. Ada yang pernah buka pakai paspor nggak dulu? Sampai sekarang udah diupdate belum? Ya, makanya salah satu kenapa
Mungkin tadi pada tahu buka rekening mandiri harus ada IKTP. Kenapa sih IKTP Pak? Gitu kan ya. Karena memang seluruh layanan mandiri itu memang sudah terintegrasinya ke KTP dan itu memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Gitu. Paspor itu bukan identitas, paspor itu dokumen perjalanan. Memang itu yang membuktikan siapa kita di luar negeri ya paspor. Tapi kalau di dalam negeri kebetulan itu KTP ya. Jadi kalau ada yang belum punya KTP, saya tahu ada banyak cerita. Kalau bisa dibuat. Silakan. Kita bukain KTP yang lama tadi karena memang kalau sudah pakai paspor sekarang udah nggak bisa dipakai. Sorry, ini waktunya mungkin agak mepet ya. Jadi saya coba intinya di LinkedIn itu bisa gitu ya. Syarat utamanya adalah tadi buka KTP. Yang pertama dilakukan pada saat kita mau investasi itu ada beberapa hal yang harus diisi dulu. Yang tadi KTP biasanya udah langsung bisa. Kadang-kadang ada yang nanyain PWP. Tadi ceritanya ternyata nggak ditanyain gitu ya. Tapi biasanya kalau belum punya PWP coba aja dulu. Kalau ditanyain isi, kalau udah ada PWP-nya, kalau nggak ada bisa lanjut. Gitu ya. Nanti sampai nunggu 1 sampai 3 hari, silahkan langsung dapat notifikasi Anda sudah bisa melakukan investasi. Setelah bisa melakukan investasi, sudah bisa melakukan pembelian tadi, obligasi, saham, reksadana. Gitu ya. Nah, boleh di next Mas. Nah, reksadana itu ada apa aja sih Pak? Yang saya bilang reksadana tadi adalah produk yang ngumpulin banyak investor, uangnya jadi satu, ya ada satu orang kelola. Jadi kita nggak pusing-pusing gitu ya. Ini mau beli yang mana sih gitu kan ya? Mau beli saham Mandiri, mau beli saham BCA, mungkin ya mau beli saham Pertamina ada saham ya gitu. Yang nggak mungkin bisa pilih reksadana. Reksadana ada macam-macam, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran sama saham. Bedanya apa Pak? Itu dari yang tadi pertama kita udah tahu tadi resiko kita maunya, ada yang bilang maunya tumbuh terus tadi ya. Maunya tumbuh terus. Kalau mau tumbuh terus, ngelihat dari sini kira-kira beli reksadana mana? Pasar uang. Kenapa pasar uang? Karena dia pakai instrumen investasi jangka pendek yang sudah pasti, kayak deposito. Saya bilang tadi deposito taruhnya ya, mau tumbuh terus. Atau obligasi yang udah mau cair. Jadi jangkanya pendek, jadi udah cukup pasti lah. Tapi biasanya returnnya kayak bunganya lah, jadi returnnya itu sedikit. Semakin kesana returnnya akan semakin tinggi. Tapi level risikonya juga akan lebih tinggi pula, gitu ya. Fluktuatif, gitu ya. Contohnya apa? Saham tuh sangat fluktuatif. Kapan tinggi ya? Kalau nggak turun, gitu ya. Apalagi kalau sebenarnya kita kalau reksadana saham kita bisa cek dia itu sebenarnya sama apa aja sih. Kita bisa cek misalnya reksadana Mandiri apa gitu kan. Kita terus cek di dalamnya ada namanya prospektus. Itu kita bisa lihat itu dia sahamnya itu dia beli apa aja. Gitu ya. Itu kalau mau lebih dalam lagi. Cuman tadi bisa naik bisa turun. Oke, next dulu Mas. Nah ini masuk yang ke pasar uang tadi ya. Kalau masuk kan yang gampang itu pasar uang. Intinya ini yang paling paling returnnya lebih pasti. Kalau mau lihat di LinkedIn nanti kalau udah masuk ke reksadana pilih pasar uang, langsung keluar listnya. Terus langsung kelihatan ini warna hijau-hijau atau merah. Itu adalah kinerja atau orang itu kalau pas sudah invest di sana tahun lalu, sekarang dapatnya berapa persen tumbuhnya. Apakah tahun depan akan segitu juga belum tentu. Tapi kita bisa melihat dari situ sebenarnya manajer investasinya cukup baik atau tidak gitu ya. Cenderung baik deh. Kalau hijau ini cenderung baik. Kalau yang merah mungkin lagi siang gitu ya. Tapi ya, intinya kalau ada hijau-hijau, kalau pasar uang rata-rata hijau, cuman kecil. Begitu saham, begitu kita pencet paling itu ada saham. Tadi sebelah sananya nanti ya bisa digeser. Bisa digeser itu hijaunya bisa tahu-tahu 30%, 40%. Ada yang mau nggak punya 10 juta jadi 13 juta? Mau. Tapi tahu-tahu pas turun jadi 8 juta atau 7 juta mau nggak? Mau. Nah gitu. Pertanyaan mungkin gitu tadi ya.
taruh 10 juta, ya sebenarnya kalau judi mungkin banyak pendapatan ya, tapi kalau dari saya Bu, sebenarnya itu ada sainsnya gitu lah ya. Ada sainsnya yang bisa diperhitungkan, ada risiko, dan memang yang mempengaruhi harga saham turun itu adalah suatu hal yang bisa diukur. Dan kalau itu kita bisa tahu, ada pendapat yang bilang itu enggak judi gitu ya. Banyak cerita tapi banyak pendapat, tapi pendapat yang menurut saya itu benar karena memang itu bisa diukur. Oke, itu salah satunya. Jadi itu bukan caranya kita pilih ya. Mungkin materinya nanti kalau biar bisa baca-baca lagi, nanti kita kasih di grup. Yang belum join grup silahkan join grup. Nanti kalau nggak jelas kita akan bikin sesi berlanjutan ya, karena waktunya nggak ada. Intinya kalau money market itu bisa lebih stabil karena instrumennya jangka pendek, isinya deposito, terus ke saham itu mungkin akan naik turun. Tapi secara sejarah ya, dari tahun awal mula saham ada mungkin tahun 1800-an berapa, itu harga saham tuh naik terus. Naik turun, tapi naik terus. Gitu ya. Naik terus, tapi saya kemarin malah pernah lihat di Facebook ada yang marah-marah, saya disuruh investasi seluruh saham, itu saham akhirnya turun. Gitu tadi yang saya bilang, beli 10 juta atau 5 juta, rugi, ngapain investasi yang jangan ada yang mau gitu kan, itu bohong gitu kan ya. Itu karena dari tadi ya, ini udah tahu ya, kalau kayak gitu nggak komentar kayak gitu ya, jangan gitu ya. Karena saham tuh saya bilang memang resikonya banyak faktor, kita harus perhitungan banyak. Kalau nggak ngerti silahkan pakai reksadananya. Kalau mau masuk saham, pengen punya saham, masuk reksadananya aja. Paling nggak ada manajer investasinya yang sekolah untuk itu. Bukan kita gitu ya. Mungkin saya sendiri nggak sekolah buat itu Bu. Saya juga kalau disuruh mikir saham tuh bagus apa enggak, mungkin ya sedikit tahu lah ya caranya gimana. Tapi saya nggak sekolah buat itu, saya nggak tahu pasti. Ya. Oke, di next Mas. Intinya itu tadi money market itu. Nah, yang sekarang kita bisa beli itu adalah surat berharga ya, obligasi. Obligasi itu dari pemerintah. Kalau obligasi nggak bayar, Indonesia tutup Bu. Indonesianya bangkrut, ya. Kalau udah sampai nggak kebayar, ya. Itu pesannya. Makanya, apakah Indonesia akan bangkrut? Saya sih yakin dan berharap banget itu enggak gitu ya. Tapi apakah ada risikonya? Ada aja, itu kan aman lah ya. Itu bisa beli di LIPI juga, di next Mas. Ya itu namanya pendapat tetap. Obligasi itu misalkan 5 tahun, tiap bulan tuh dapat berapa? Di next Mas. Nah ada 2 jenis yang bisa kita beli, yang namanya itu retail bond. My name is Bond, James Bond. Tahu nggak? Dia bilang gitu. Bond itu adalah surat utang gitu ya. Jadi bisa dibeli adalah ada yang biasa, obligasi retail Indonesia, ORI, atau sukuk retail. Sukuk retail itu yang syariah. Jadi kalau mungkin ada yang mau, kalau saya mau beli yang syariah aja, silahkan cari SR. Kebetulan lagi dijual sama Indonesia nih sekarang. Di next Mas. Ini yang lagi dijual saat ini sama Indonesia. Itu SR 022 bisa beli sampai 25 Juni. Obligasi pemerintah. Ya, obligasi pemerintah tadi saya balik lagi ini surat utang. Jangka waktunya ada tulisannya itu 3 tahun atau 5 tahun. Jadi selama 3 tahun kuponnya tiap bulan ya. Tiap bulan. Tiap bulan dapat duit dari Indonesia. Berapa dapatnya Pak? Setahun? Oh nggak ada. Itu contohnya 6,45%. Untuk yang 3 tahun, yang 5 tahun 6,55%. Jadi saya bilang deposito berapa persen? Bu, Pak. Deposito itu 2,25 sampai 2,5%. Ya. Ini dapat 6,45. Minimal belinya satu itu 1 juta. Ya. Jadi namanya beli obligasi. Nah, namanya sukuk. Jadi kita menghutangi Indonesia. Kapan bisa bangga? Saya ngutangin loh Indonesia. Selama ini saya bilang saya bayar pajak kok, kadang nggak bayar. Bayar pajaknya di Hongkong mungkin ya, tapi nggak tahu lah. Tapi kalau ini kita bisa bangga, saya bilang saya ngutangin Indonesia. Ya. Dan sejuta. Jadi contohnya kalau taruh 10 juta, tiap bulan dapat 48.209 sudah masuk pajak. Jadi kalau setahun dapat kali 12. Ya. Ini 3 tahun, misalkan masuk 10 juta di tahun di pas baru beli ya. Tiap bulan dapat 1 bulan masuk ke rekening. Pas akhir tahun 3 tahun 10 jutanya balik. Jadi bunganya udah dapat di tengah.
pas akhir 3 juta balik. Paham ya? Oke. Contoh, jadi kalau mau 10 juta ya gini lah ya. Apalagi kalau 100 juta gitu kan. Jadi makin berasa gitu. Kalau 40 juta sebenarnya cukup gede ini. Besar sekali. Next. Nah, ini ada saham di next saja. Ini saham, contohnya saya paling nggak stabil karena ini larinya itu ada tulisannya tidak terpengalaman dan profesional disarankan untuk investasinya di reksadana aja gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, kalau nggak ngerti juga takut sama saham ya larinya yang lebih aman lagi di next one. Nah, ini quotes-nya terakhir. Anda nggak perlu kaya untuk mulai investasi. Tadi contoh tadi cuma 1 juta, bahkan untuk nabung aja 100.000 emas bisa mulai dari sekarang kecil-kecil 0,1 juta gitu ya. Investasi dalam bentuk apa aja? Tadi saya contohin karena di LinkedIn adanya itu. Tapi investasi bisa ada. Balik lagi pesannya mulai dari yang smart tadi ya. Dilihat lagi tujuan kita apa, kita mau ngapain ke depannya, tentukan mana yang kira-kira cocok dengan kita. Insya Allah kalau nggak ngerti nanti kita coba bikin yang lebih bahas satu-satu ya, lebih banyak lagi waktunya gitu ya. Anda tidak perlu kaya untuk investasi, tapi kalau nggak investasi sama kayak beli Indomie tadi, kita makin lama makin miskin karena inflasi itu hampir pasti. Oke ya, terima kasih. Satu lagi ya. Terima kasih izin tanya. Saya mau tanya tentang layanan safe deposit box di Mandiri itu bisa didapatkan di mana dan untuk syarat ketentuannya apa? Soalnya tanya-tanya di lingkungan saya kawasan kecamatan itu katanya nggak ada prioritas. Ya, safe deposit box ini produk bank ya, betul ya. Safe deposit box itu adalah layanan Bank Mandiri dan bank-bank lainnya. Dia menyediakan tempat untuk nyimpan, simpan apapun itu, asal bukan yang terlarang. Ya, dan ganja ditaruh di sana. Jadi emas, surat tanah, mungkin takut di rumah. Kita nggak tahu rumahnya kalau bakar hilang, terus waktu itu dan baru lagi itu ya. Sebenarnya ada di Mandiri dan cukup banyak sebenarnya, tapi memang saat ini terpusat di kota-kota tertentu sih ya. Jadi kota-kota besar cukup banyak gitu kan. Kalau di cabang Mandirinya dia bilang nggak tahu, kemungkinan besar di daerah itu yang paling dekat juga nggak ada gitu ya. Memang di Mandiri sih itu nggak ada, tapi mungkin kayak di Jawa Timur pasti Surabaya ada, Semarang ada, mungkin kota-kota yang cukup besar itu biasanya ada. Syaratnya cuma satu, jadi punya tabungan mandiri sebenarnya. Kalau ada stoknya bisa siapa aja untuk sewa di deposit box ini. Problemnya penuh. Mandiri itu bangun tiap hari lagi tiap tahun itu penuh terus, selalu penuh. Jadi kalau memang kalau nggak ada mungkin di daerah situ nggak ada deposit box. Kalaupun di daerahnya ada kemungkinan penuh. Dan Mandiri selalu bangun gudang baru lah untuk deposit box. Biasanya di cabang, di Perangkasi cabang, di Sari, gitu. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Mungkin udah dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Pastinya cukup berat. Semoga bisa memahami. Kalau yang belum ada bisa tanya lagi. Nanti kita coba kalau memang ada yang tertarik, kita coba bikin kelasnya juga ya. Karena ini materinya nggak cuma 1 hari. Kita ajarinnya dalam 1 jam, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak.